Nomor 1, Pak Henoki dan Dr. Era Iya, kepada Bapak Ama Moses sebagai Ketua PMBI, dan kepada juga Pak Laogu Ama Berlian, dan kepada Pak Pendeta, tokoh-tokoh agama, senior dan sahabatku di sini, sahabat saya Ama Wilfred, Pak Sulaiman Daily, dan kepada ibu-ibu, orang tua saya juga, dan kepada adik-adik saya atau mungkin abang-abang saya, dan terutama kepada kaum milenial. Halo guys. Halo guys. Yahoo. Yahoo. Oke. Jadi ada beberapa poin yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mungkin kalau selama ini Bapak dan Ibu mungkin ragu dengan nama Rugao mulai dari awal, apakah ini modus atau bagaimana. Tetapi sampai hari ini dan sampai nanti di dalam medan pertempuran atau nanti perjuangan, tetap konsisten. Jadi yang saya terapkan di dalam diri saya, dan ini juga nanti berguna kepada siapapun nanti oknum pejabat yang dipilih oleh Tuhan, adalah pertama sekali bagaimana diri kita itu konsisten dan komit. Itulah namanya jati diri atau harga diri. Banyak orang mengatakan ini jati diri, harga diri, tetapi lupa akan kepada konsistensinya dan komitmennya dari awal hingga sampai kepada akhir untuk meraih satu perjuangan atau cita-cita. Nah, sebenarnya gini, sebelum saya lanjut, mungkin banyak yang tidak kenal dengan saya. Saya sebenarnya adalah nama Fenili Gulo. Nama anak sebenarnya adalah Ama Grace Gulo. Anak saya itu Grace Stefania Gulo, tetapi saya tambah Stefanias Gulo supaya dia ingat Nias. Tetapi saya memakai nama Wogau itu di dunia maya. Bahkan sekali-sekali juga di dunia gaib dia akan terdengar di sana. Nah, artinya begini. Kenapa saya menyeberang? Walaupun di dalam keluarga saya ada yang maju menjadi cakada ataupun kontestan cakada di Nias Barat. Pertama sekali yang saya perhatikan, dan ini menjadi satu titik awal bagi saya selama saya hidup di Jakarta, bagaimana merubah satu mindset, pola pikir orang kita. Karena kalau hanya mementingkan diri sendiri karena kedekatan kelompok, semarga, atau fabanuasa falausa fonuminion, maka jangan lagi kita mengharapkan satu perubahan, maka akan timbul satu kehancuran. Kenapa alasan saya demikian? Selama ini saya melihat, setelah saya terjun di Nias Barat, memang banyak oknum pejabat, martabat, tidak semua, tetapi jarang sekali mempunyai tingkat kepedulian yang sangat kecil, yang mungkin hanya sebiji sesawi. Tetapi apa yang terjadi adalah membangun takhta, membangun materi, dan menjadi gagah-gagahan, menjadi pamer kepada masyarakat yang sangat menderita. Itulah sebenarnya semua Ama Wogau hadir. Kenapa saya mendukung paslon nomor 1? Pertama, sebelum saya menyeberang, saya pernah bertanya kepada Laogu dan Onobiniweku. Ini bisa divideokan. Ini terang-terangan, dan ini adalah sebuah konsistensi dan komitmen. Halo guys, apakah tujuan Anda menjadi seorang bupati dan wakil bupati? Saya akan tanya dulu. Apa tujuan Anda menjadi seorang kepala daerah dan menjadi wakil kepala daerah? Karena saya menyadari sebagai orang yang tidak sempurna, tetapi saya punya hati kecil untuk bagaimana membangun Nias Barat. Bukan saya kasih uang, tetapi bagaimana pola berpikir kita untuk merangkul mereka, untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Saya bilang ke mereka, apa tujuan Anda yang sebenarnya? Apakah memperkaya diri atau aji mumpung? Sampai sekarang tidak pernah saya menerima jawaban. Tetapi saya melihat di 01 itu karena ada tingkat kepedulian yang sangat kecil. Itu ada di diri Pak Henoki dan Dr. Era. Kenapa? Mereka menjamin bahwa kami tidak korupsi.
Dan itu pun saya cari di Google. Saya juga tetap berpikir saya tidak bisa gampang untuk mendukung orang tanpa ada dasar yang jelas. Saya cari di Google, memang nama mereka tidak pernah muncul. Tetapi nama tetangga bisa dilihat. Bukan berarti kita memvonis, tetapi itu adalah satu, walaupun ada satu indikasi, tetapi menjadi patut menjadi catatan dan perlu kita juga waspada. Hal yang berikut, saya berpikir begini. Kenapa saya kaitkan tadi? Kenapa tujuan bupati dan wakil bupati untuk Anda bisa maju di Nias Barat? Pertama, mungkin banyak orang mengatakan bahwa Amawogau itu munafik. Itu kata-katanya, mungkin kalau dia akan dikasih uang juga, wah udah berubah. Tuhan tahu. Dan sampai sekarang tidak pernah saya berbicara dengan Pak Dr. Era dan Pak Henoki meminta uang atau mengharapkan sesuatu. Tidak pernah saya mengharapkan sesuatu dan tidak mengharap. Tetapi ini adalah hati nurani saya, tingkat kepedulian saya untuk masyarakat Nias Barat. Makanya saya katakan pada malam hari ini, kalau Amawogau menyeberang kepada 01, maka yang hadir dalam hal ini saya menjadi contoh. Dalam pendidikan politik keluarga, berbeda pilihan itu adalah bukan suatu permusuhan atau keburukan. Tapi perbedaan pilihan adalah satu model demokrasi dalam satu keluarga. Karena bukan karena kedekatan, kalau maka kita memberikan sesuatu yang terburuk bagi Nias Barat. Itu sebenarnya Amawogau terpanggil. Nah, ada satu hal yang menjadi juga satu nanti kita sharing, Pak. Banyak oknum pejabat yang tidak mengerti apa sebenarnya mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Saya akan membuka juga bacaan-bacaan kamu satu waktu apa sih sebenarnya. Saya bilang begini, dan saya menemukan jawabannya begini, dan itu nanti ada di diri Pak Henoki. Pertama sekali, kalau itu jeripaya kita karena hasil kebun kita, kalau hasil misalnya mungkin kita berternak, atau mungkin hasil daripada kita mungkin kerja sebagai pegawai atau karyawan, wajar kalau kita mementingkan diri sendiri. Itu pasti Amawogau tidak munafik. Tetapi kalau menyangkut uang masyarakat yang dikelola oleh oknum pejabat, itu sebetulnya bukan uang pribadi. Makanya dikatakan adalah utamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Karena apa? Karena saya menyadari betul bahwa uang yang dikelola itu nanti adalah uang Anda dan saya melalui pajak yang kita setor kepada pemerintah lewat APBN dan APBD, dan akan dikelola oleh kepala daerah. Maka itu nanti akan dikembalikan kepada kita sebagai masyarakat yang bawa supaya maju secara bersama-sama. Itu sebetulnya. Jadi banyak yang lupa oknum pejabat, kalau mereka duduk justru mereka membangun satu kerajaan. Bahwa sebenarnya kalau dia sadar diri dan dia betul-betul peduli, dia harus sadar bahwa itu bukan uang saya. Itu adalah uang-uang Rakabanua. Itu adalah uang-uang kita semuanya. Sogai di Tebaku, termasuk Amawogau di situ dulu mau baik di Tebaku. Itu jangan disalahgunakan. Dan itu menjadi harapan saya, Ibu Bapak, Paslon nomor 1, saya sangat juga terharu kalau memang itu ada satu komitmen bahwa untuk membangun Nias Barat harus punya hati yang kecil dan bersih daripada segala korupsi. Tidak akan miskin kalau misalnya tulus membangun Nias Barat. Pasti rezeki dari Tuhan itu akan bertebaran dari seluruh penjuru. Amin. Yang ketiga, saya singkat nanti ya. Ya, jadi memang di medsos banyak bully, dan bukan hanya bully, bahkan saya ditelepon, diancam baik keluarga maupun juga Ina Daud Bahalewo, tetapi Amawogau tidak pernah goyah. Bahkan terakhir saya videokan itu, sebenarnya saya juga ketawa sendiri ngelihat video saya. Saya belum bangun itu HP saya rata-rata manu. Bahkan lah telepon dia Amawogau fokus nama nomor 2. Wala kau do nomor 2. No gila. Ya.
Amalogau tetap konsisten nomor 1. Itu tadi dasarnya. Kalau sepanjang tidak ada sosok yang punya kepedulian hati yang kecil untuk merubah Nias Barat, jangan harap Nias Barat untuk maju. Nah, inilah saya temukan ada di 01. Tepuk tangan dulu loh, nomor 1. Bagaimana guys, setuju dengan saya? Setuju. Nah, sekarang begini, saya tantang Anda sekarang. Kalau Amalogau terbang ya dari Lelevitumoi bergabung dengan si Tobu Miehula, apakah Anda rela yang ada di Miehula untuk melepaskan 01 ini? Tidak. Kenapa? Alasannya apa? Karena pertama itu tadi hanya kita menemukan tingkat kepedulian yang paling kecil dan yang paling dalam ada di paslon nomor 1. Saya setuju dengan tadi Pak Amang Moses mengatakan, dan saya juga pernah menulis kemarin tuh di WA Group atau mungkin di komentar-komentar. Perubahan yang ada di Nias Barat memang harus ada kombinasi. Kalau orang-orang lama, pemain lama hanya seputar itu pengalaman-pengalamannya, maka jangan harap ada perubahan. No uila, ya. Ada perubahan itu harus ada kombinasi. Pertama, saya sudah mengatakan Naiwa Gagu Amariri itu pendidikan yang paling tinggi nomor tetangga. Saya bilang Anda salah. Ini adik ini pasti juga mengerti. Pendidikan yang paling tinggi adalah ada di paslon nomor 1. Karena doktor itu adalah tingkat akademis yang paling tinggi. Tidak ada lagi terakhir S3 ya. Tidak lagi ada S4. Tapi kalau ada di tetangga itu mengatakan hanya S2 yang tertinggi, itu namanya S-teler. Bukan lagi S2 atau S3. Nah, oleh sebab itu saya mengimbau kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh guys-guys, pada malam hari ini kita harus perjuangkan sampai, kalau dibilang dalam pertempuran, sampai titik darah penghabisan. Ya, sampai titik darah penghabisan. Kalau Amalogau berputar-putar di udara sengaja, saya pernah waktu tanggal 5 itu saya buat sengaja, memang saya edit sendiri. Saya bilang serbu dengan kedamaian, serbu dengan sukacita, serbu dengan kegembiraan, serbu dengan perjuangan bersama-sama. Akhirnya apa yang terjadi? Tanggal 5 itu Nias Barat bergetar di seluruh seantero, seluruh Nias Barat, bahkan di Jakarta Lawe. Ya, bahkan ada teman saya nonton dari luar negeri, dia bilang, ya Amalogau, benar-benar saya terenyuh dan haru. Luar biasa antusiasme, animo masyarakat Nias Barat. Itulah tanda-tanda kemenangan yang memang diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Oleh sebab itu, sebagai penutup, saya mengatakan kepada saudara, ingat bahwa tidak hanya cukup dengan komitmen, tetapi Anda konsisten. Konsisten itu dalam arti mulai dari awal hingga pada akhirnya kita meraih perjuangan secara bersama-sama. Amin. Amin. Oke, Henoki era-era Nomor 1. Henoki era-era Soguna Batu. Henoki era-era. Menang. Sekali lagi kurang semangat. Kalau Amalogau berapi-api kalau ini, ya. Itu saking semangatnya. Oke, sekali lagi. Henoki era-era. Nomor 1. Henoki era-era. Soguna Batu. Henoki era-era. Menang. Yes. Oke guys. Oke.